Dewan juri yang terhormat, selamat malam. Selamat datang di perdebatan kita kali ini, di mana kita mendebatkan salah satu mosi yang cukup menarik, di mana Dewan ini sebagai remaja yang sadar politik akan menahan diri untuk tidak berpartisipasi dalam aktivitas politik. Contohnya seperti pernyataan politik online, demonstrasi, protes, dan lain-lain. Oke, dalam argumen ini mungkin sedikit cukup kontroversial mungkin, dan saya akan jelaskan kenapa ini benar. Pertama, karena tingkat labil atau tingkat emosional seorang remaja itu sangat tidak stabil sekali, sangat tidak mature sekali. Mereka masih belum dewasa, mereka masih mencoba untuk mencari jati diri mereka. Mereka harus seperti apa ke depannya, mereka jalan mana yang harus mereka pilih, seperti itu. Mungkin iya, cenderung seperti itu. Dimana ketika misalkan kita tahu remaja dengan rentang usia 12 sampai 19 tahun sampai 20 tahun, misalkan mereka mungkin masih bisa disebut remaja karena kecenderungan sifat mereka yang sangat impulsif sekali, di mana mereka tidak berpikir panjang atas tindakan mereka seperti itu. Ketika misalkan mereka di-drive dan mengikuti aktivitas politik, yang dimana sangat liar sekali. Kita tahu bahwasannya aktivitas politik di Indonesia contohnya sangat menghalalkan segala cara, misalkan seperti money politik atau mungkin hate speech kepada salah satu pihak, kepada salah satu paslon atau segala macamnya, yang dimana ini sangat merugikan sekali. Contohnya misalkan di dalam sini pernyataan politik online, ketika misalkan seorang remaja bermain media sosial contohnya, dan melihat adalah salah satu akun yang mengeluarkan hate speech, ujaran kebencian kepada salah satu paslon yang mereka dukung, misalkan ketika misalkan mereka mendukung Jokowi dan ternyata akun ini memfitnah seorang Jokowi, kemungkinan mereka akan membela secara objektif. Ya, memang karena mereka sadar akan politik dan mereka paham betul akan siapa Jokowi itu tersebut, track record Jokowi misalkan, prestasi-prestasi Jokowi yang pernah Jokowi raih misalkan seperti itu. Mereka akan menjelaskan secara objektif, secara gamblang. Itu sangat baik sekali untuk membuka dan mendobrak bahwasanya ujaran kebencian itu adalah suatu hal yang salah. Bahwasanya fitnah terhadap Jokowi itu suatu hal yang salah. Tapi di satu sisi ketika misalkan akun itu terus menyerang si remaja ini untuk memberikan ujaran-ujaran kebencian yang lain, fitnah-fitnah yang lain, tentu ketika misalkan si remaja ini punya tingkat emosional yang belum stabil, kemungkinan mereka akan terbawa suasana, emosi mereka akan terbawa. Mereka akan bisa saja ikut untuk memberikan ujaran-ujaran kebencian misalkan tentang salah satu paslon yang akun ini yang rasa mereka dukung oleh akun ini, seperti itu. Misalkan mereka akan mencoba untuk memfitnah paslon lain, misalkan dengan memberikan beberapa fakta-fakta, atau misalkan mungkin mereka hanya membuat fitnah. Dan ini bukanlah hal yang kita inginkan, Dewan Juri yang terhormat. Karena ini adalah hal yang sia-sia yang dilakukan oleh remaja ketika misalkan mereka terbawa arus dari tingkat yang dikarenakan oleh emosional mereka yang belum stabil. Tentu ini akan merugikan, di mana mereka yang awalnya sadar terhadap politik, tetapi mereka malah melakukan hal yang sia-sia dan terlalu berlarut-larut akan hal-hal yang seperti ini, dan mereka bisa jadi keasikan dengan hal seperti ini, dan malah akan lebih fokus kepada hal-hal seperti ini untuk misalkan memberikan ujaran kebencian karena mereka rasa menarik. Karena tidak bisa kita pungkiri, Dewan Juri yang terhormat, ketika manusia sangat menyukai sekali beberapa hal-hal yang berbau-bau kebencian, berbau-bau kerusuhan misalkan seperti itu. Manusia sangat ingin sekali untuk melihat itu, dan sangat mempunyai keinginan sekali untuk menyaksikan itu dan mengkonsumsi itu. Dan contohnya misalkan ketika misalkan remaja ikut dalam demonstrasi atau protes dalam suatu peraturan, misalkan seperti contohnya kemarin revisi undang-undang KPK dalam aksi reformasi korupsi, kita lihat banyak sekali mahasiswa yang ikut turun serta, juga anak SMK dan anak SMA yang ikut demonstrasi, yang ikut maju ke gedung DPR dan memprotes revisi undang-undang KPK tersebut. Ya, kita sebutkan ini sangat menarik sekali bahwasanya ada kesadaran politik di kalangan remaja yang sangat dini sekali, yang sebenarnya belum kita terpikirkan sama sekali, tapi mereka ternyata peduli akan negara ini. Tapi di satu sisi, Dewan Juri yang terhormat, kita bisa lihat apa yang mereka lakukan. Misalkan ya mereka melakukan protes, ya mereka melakukan aksi demonstrasi dan aksi unjuk rasa, tapi kita bisa melihat ketika misalkan ada salah satu teman rekan mereka yang mendapatkan tindakan yang mendapatkan tindakan represif dari aparat kepolisian misalkan, atau aparat TNI yang berjaga diri di sana, mereka bisa membalas hal-hal itu lebih mengerikan lagi, misalkan dengan memukuli anggota aparat kepolisian itu, atau misalkan karena mereka benci terhadap aparat kepolisian dan benci terhadap negara ini atau benci terhadap pemerintahan ini, mereka bisa saja merusak fasilitas-fasilitas umum yang sudah dibangun di dalam pemerintahan kita kali ini, yang sebenarnya itu sangat tidak baik sekali, hanya untuk menunjukkan bahwasanya mereka tidak setuju akan peraturan tersebut, dan bahwasanya mereka peduli terhadap keadaan politik di Indonesia, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, pembicara kedua dari pemerintah. Sekian dan terima kasih.